Ya, jumpa lagi dengan Radar TV. Kali ini Radar TV bersama dengan Kiai Haji Hafidz Ghazali dari Pondok Mahir Aryatul Keling, Ringin Agung, Keling, Kepung, Kabupaten Kediri. Kita akan ngobrol bersama Kiai Hafidz tentang sejumlah hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita ingin membahas masalah peran santri ini di tengah gempuran teknologi informasi yang semakin kencang, semakin cepat, dan hampir semua orang sekarang memegang ponsel begitu yang terkoneksi internet dan bisa di dalamnya ada banyak sekali informasi baik yang positif maupun yang negatif. Kira-kira bagaimana pondok kemudian menyiapkan generasi baru nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan menghadapi dunia yang semakin berkembang ini? Iya, terima kasih. Ya, ini terkait dengan apa yang telah Mas Adi sampaikan, memang benar-benar ini termasuk ya tantangan bagi santri yang salafiyah ini ya. Ya, tantangan ya bisa dikatakan berat, bisa dikatakan ringan, terserah nanti keadaan santri-santrinya. Tapi yang jelas itu tantangan bagi kita, dan itu kita harus berani untuk terjun di situ. Karena kalau tidak nanti tertinggal kita, tinggalan betul terhadap perkembangan teknologi seperti ini. Ya, ini dan alhamdulillah di beberapa pondok pesantren ini sudah banyak yang mampu bersaing, gitu ya, mampu bersaing, sehingga informasi-informasi atau mungkin dakwah-dakwah melalui, kalau bahasa kami ustazah YouTube, karena itu yang ada Yunya, Mbak Yunya. Kalau Syekhnya Syekh Google ini. Ini kan dari di luar ajaran pondok pesantren kami, di luar ajaran ahli sunnah jamaah itu kan sudah berkembang. Iya, sudah melangkah lebih ke sana dulu. Alhamdulillah ini beberapa pondok pesantren sudah mengeluarkan juga dalam arti untuk li'ila'i kalimatillah, enggak kok iri, enggak ini ya, demi membentengi ajaran dan mengkonsumsikan ajaran pondok pesantren yang ala thariqati ahli sunnah wal jamaah, baik dari segi akidahnya, syariahnya maupun tasawuf akhlaknya. Ini kita juga perlu ya menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi ini. Ya, itu artinya kalau Kiai melihatnya sebagai hal yang positif atau negatif begitu, perkembangan teknologi yang semakin cepat ini? Satu sisi positif, ya, positifnya banyak juga. Tapi di sisi lain kalau kita tidak kuat-kuat urusan penjagaan diri juga nanti negatif, negatifnya juga banyak. Ya. Karena misalnya anak-anak pondok yang masih dalam taraf awal-awal tentang ajarannya, syariat, tentang akidahnya, wah nanti terus begitu buka YouTube dan lain sebagainya, di situ kan banyak sekali dai-dai atau ajaran-ajaran di luar ahli sunnah jamaah. Itu bisa jadi nanti dia menjadi korban daripada korban daripada teknologi ini tadi, per-YouTubean dan lain sebagainya. Lalu bagaimana membentengi mereka dari pengaruh yang negatif? Kalau positif mungkin mereka akan mendapatkan hal-hal banyak, ilmu pengetahuan dan sebagainya macamnya. Tapi kalau yang negatif, di antaranya adalah sebetulnya kita punya dasar di pesantren itu ada ajaran namanya yang ada di berita-berita itu kan namanya di pesantren namanya kalam khobar. Kalam khobar itu adalah informasi itu tentu mahtamalas sidqa wal kadhibah. Tentu informasi itu adalah sesuatu yang mempunyai dua alternatif. Kalau tidak benar ya masih bohong. Itu pasti secara dzatiyahnya. Ya, tidak melihat kepada pembawa khabarnya lah ya. Informasinya itu pasti definisinya seperti itu. Nah, ini selalu kami mengingatkan kepada santri-santri itu jenenge khabar. Bahasa Jawa nih, ya aja langsung ditelan langsung. Bisa jadi ya bener apa enggak, mesti itu buat dua. Khobar maka perlu tabayun. Cross check. Sebab apa? Kalau enggak nanti termakan oleh apa adanya itu kacau. Hoax sekarang banyak sekali. Padahal hoax itu larangan sekali. Di dalam Islam betul-betul dilarang, larangan betul itu. Tapi entah ini zaman fitnah ini, masya Allah, dengan perkembangan seperti ini, maka itu termasuk negatifnya, termasuk hoax selalu setiap hari. Memang ada teori khabar yang kadzib, hoax itu,
itu kalau selalu dijujulkan terus tiap detik, tiap saat, tiap jam, tiap tapi itu bisa membawa juga. Orang yakin itu benar. Akhirnya menjadi, saya juga pernah kok terbawa. Jangankan saya, Rasulullah SAW saja dulu pernah termakan hoax itu, yaitu pada Sayyidah Aisyah diisukan. Nah, itu kan hoax itu. Sampai Rasulullah itu sampai beberapa bulan itu. Ya bisa dikatakan kurang harmonis dengan Sayyidah Aisyah. Artinya berarti kalau di kalangan santri sendiri di pondok itu menanamkan kewaspadaan. Menanamkan kewaspadaan ya terhadap berita-berita yang melalui itu namanya internet dan sebagainya. Teknologi informasi saat ini. Kalau kemudian teknologi informasi itu ada positif dan negatifnya begitu Kiai. Lalu untuk yang positif sendiri, apakah santri-santri itu diperbolehkanlah mengakses internet atau website atau seperti apa itu, apakah dibolehkan atau sebaiknya waktu misalnya waktu pelajaran atau waktu jangan dulu atau seperti apa? Kalau di pondok kami di Ringin-Agung ada aturan memang, ada aturan. Sampai-sampai di sini kan sebagian juga ada yang sekolah di formal. MA Ma'arif, tapi MA Ma'arif kan sekarang pelajarannya melalui daring itu kan, melalui HP dan sebagainya. Sementara aturan pondok tetap ini, kalau di pondok selama tidak libur pondok, tidak libur madrasah diniyah pondok, maka belum boleh untuk memegang HP dan sebagainya. Nah, tapi nanti kalau sudah pas libur itu dibolehkan. Itu salah satu cara. Iya, kan nanti kalau maklum ya anaknya kan ya masih belum bisa mengendalikan diri. Kalau diperbolehkan total nanti biasanya ini yang negatif ini yang malah mendominasi dari madorotnya ini nanti yang mendominasi daripada manfaatnya karena masih belum bisa mengekang diri. Hafsun nafsinya belum mampu. Kalau anak-anak, apalagi nanti kalau sudah maniak dengan itu sulit sekali. Pelajaran-pelajaran mesin hafalan-hafalan itu sudah hilang semuanya. Hilang semua. Ini masalahnya. Karena di dunia tentu butuh konsentrasi lebih. Butuh konsentrasi, hafalannya harus, karena ruh daripada madrasah diniyah ini ya hafalan, muhafadzah. Sama dengan ruhnya pondok pesantren apa? Sholat jamaah dan ngaji. Untuk bagaimana Kiai melihat nanti perkembangan ini ada ada konsepsi mungkin di tahun 2045 satu abad Indonesia merdeka ini kemudian generasi harus benar-benar disiapkan. Bagaimana Kiai melihat itu bisa diterapkan kepada santri-santri saat ini begitu? Maksudnya apa nilai-nilai yang bisa dipegang santri sampai kemudian 20 tahun lagi, 50 tahun lagi dia kemudian menghidupi perjalanan dunia ini. Berikutnya. Ya selalu kalau bagi kami ya menekankan kepada santri untuk tidak menolak dengan perkembangan zaman, tapi harus bijak untuk menerimanya dan selalu kejujuran. Nah, itu harus dipegang. Jadi nanti sewaktu-waktu kita misalnya menguasai, mungkin ada santri yang menguasai itu berada di tampuk pimpinan apalah tertentu begitu kan, itu ya tetap harus kejujuran dan nilai-nilai kebajikan yang harus ditonjolkan. Itu penting saat ini. Penting, ya? Karena hoax itu dasarnya bohong kan. Iya. Itu yang buat juga manusia. Allah, ya. Betul. Dan anehnya ada timnya. Nah, ini itu bisanya ini dibuat tim. Kalau dari itu kan santrinya Kiai, bagaimana kemudian pondok juga berinteraksi dengan para orang-orang tua santri begitu kan, tidak selamanya santri-santriwati itu ada di pondok begitu. Mereka juga beberapa kali akan kembali ke orang tua. Bagaimana pondok mensinergikan pendidikan dengan orang tuanya sendiri? Kalau di pondok kami, Pondok Putri Ariyat ini ada interaksi antara orang tua dengan jadi ada grup sendiri kan sekarang ini memanfaatkan WhatsApp ya. Ada grup untuk para wali santri. Wali santri juga dan itu bisa memantau nanti. Bisa memantau. Nah, kadang-kadang kan orang tuanya itu ingin tahu keadaan santrinya itu anaknya di pondok waktu kegiatan, dan ada pengurus yang nyoteng lah kecil-kecilan gitu aja terus untuk laporan gitu ya. Gitu. Terus antaranya seperti itu biar nanti tahu perkembangannya. Nah, artinya enggak putus total. Enggak lepas total begitu ya. Karena di sini itu dari kecil banget ya, dari TK dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Kalau cuma perguruan tingginya sini
rata-rata masih nunut atau ngikut Galer Boyo. Oh, Insya Allah tahun-tahun depan ini masih merancang. Artinya dari anak yang kecil banget, remaja, kemudian ada yang beberapa sudah dewasa, begitu semuanya ada di sini sehingga kontrol orang tua juga masih dibutuhkan, terutama untuk yang masih remaja begitu ya. Oke, sementara begitu Kiai. Semoga obrolan singkat kita bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV,